Gereja Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Ayat 1 sampai ayat 11 akan menjadi pokok pikiran kita. Alasan keenam mengapa Yesus disalibkan. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 11 kita akan baca bergantian. Saya baca 1, saudara baca 2 hingga ayat yang ke-11. Ibrani 12 1 sampai 11. Saya baca 1, saudara 2 terus hingga selesai. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang membimbing kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesenangan, dan dengan mengabaikan kehinaan tekun mengundur salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia membesar orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi kalau kamu bebas dari ganjaran, kamu harus dinyata setiap orang. Karena kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak Bapa. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia yang mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. 11 sama-sama. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara-saudara, pasal 12 ayat pertama dengan segera menggabungkan atau membuat satu catatan penting, kata sambung di sini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita baru masuk ke dalam ajakan. Pasal 12 ayat 1 menunjuk saksi-saksi iman yang ada di dalam pasal 11, menceritakan semua tokoh-tokoh orang beriman di dalam zaman perjanjian lama yang melewati berbagai kesulitan, kepahitan, penderitaan sebagai simbol bagaimana mereka menanggung salib dalam tanda petik di perjanjian lama. Sehingga seluruh perjanjian lama, para orang-orang beriman selalu mempunyai korelasi yang ketat ke arah salib, sekalipun masih dalam bentuk bayang-bayang, sampai kemudian Kristus menggenapinya di atas kayu salib di bukit Golgota. Itu sebab tidak heran kalau Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalian adalah orang yang berbahagia karena melihat apa yang dulu ditunggu-tunggu oleh orang-orang lama, oleh orang waktu lampau, maksudnya orang PR, tetapi mereka tidak sempat melihatnya. Bahkan Yohanes Pembaptis yang membuka jalan Kristus tidak sempat melihat Yesus tersalib. Yang mati lebih dulu sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Itu sebab dia orang yang paling besar di dunia ini, artinya paling besar mewakili orang PL karena melihat Kristus, tetapi paling kecil di PB karena tidak melihat kematiannya. Itu terminologi yang sangat menarik, menggambarkan situasi pada seorang Yohanes Pembaptis. Nah saudara-saudara, kadang-kadang kita akan memikirkan bagaimana orang-orang di perjanjian lama diajar untuk memahami jalan
salib. Lalu bagaimana kita dipepet, dituntut untuk meneruskan jalan salib. Lebih lagi, karena kita sudah mewarisi kisah itu. Maka kita akan mulai dulu dengan kisah daripada Habel yang terdapat di dalam Kejadian 4 ayat 3-10. Ibrani 11 ayat 4 mengatakan apa? Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Habel adalah kebenaran dan kematian. Habel melakukan sesuatu yang benar di hadapan Allah, Allah menyukainya. Tetapi kemudian Kain marah karena Kain tidak disukai persembahannya oleh Allah. Mestinya Kain berurusan dengan Allah, bukan dengan Habel. Tetapi dia kemudian kecewa, marah, dan membunuh Habel. Habel dibunuh karena benar. Ironis sekali. Dalam hidup ini kebenaran saya kira seringkali menakutkan kita untuk menegakkan. Itu sebab ada istilah, jangan terlalu benarlah. Susah nanti. Jangan terlalu benar. Karena kalau benar kayak Habel, benar mati. Benar susah. Dan saya harus berkata, yes. Siapa bilang benar gampang? Memang benar susah. Memang benar sulit. Tetapi maafkan saya, tidak pernah kita berkata, ikutlah Tuhan supaya kamu gampang dan mudah. Dia sendiri berkata, sangkal dirimu, pikul salibmu. Tapi jangan juga pernah berkata, siapa yang sanggup? Karena dia pun berkata, tidak ada pencobaan melebihi batas kemampuan. Maka orang beriman dalam melakukan kebenaran akan melihat kebenaran yang gegap gempita, yang luar biasa. Kebenaran dan kematian menjadi warna Habel. Kematian ekspresi pikul salib karena hidup benarnya. Ya, jadi kita melihat Habel menderita kematian karena hidup benar. Kebenarannya menimbulkan kemarahan pada Kain. Jangan cari alasannya, cukup fakta saja. Dan itu kita hadapi dalam kehidupan sampai sekarang, di kehidupan ini. Saudara-saudara, ini menjadi satu realita. Tetapi sangat menyakitkan, bukan? Namun itulah jalan salib. Tidak kita sukai karena habit kemanusiaan kita yang jelek, tetapi menyelamatkan karena memang salib adalah jalan kekuatan yang luar biasa. Yang kedua, kita akan bertemu dengan Nuh, ketaatan dan kesendirian. Peristiwa dalam Kejadian pasal 6, 13-22 dikutip dalam Ibrani 11 ayat 7. Maka dikatakan Nuh bagaimana dengan petunjuk Allah membuat bahtera sehingga ia dan keluarganya selamat. Tetapi Nuh di dalam ketaatan pada perintah Allah yang tidak masuk akal itu, di dalam perintah Allah yang tidak ada penjelasan logisnya itu, membuat dia menjadi sendirian pada zamannya. Karena semua orang menganggap dia aneh. Ada apa kamu mau bikin bahtera besar? Buat apa? Nuh sendirian karena ketaatan. Lalu kita mulai melihat lagi metode atau cara yang dialami oleh seorang Nuh ketika dia memikul salib Kristus. Dia mengalami kesendirian karena diisolasi oleh lingkungannya yang memberikan stempel gila aneh kepada dia karena dia taat kepada Allah. Memang lucu juga orang bikin bahtera buat apa ya? Besar lagi, untuk apa? Tapi siapa yang pernah menduga air bah? Karena itu air bah kejadian satu kali dan Tuhan berjanji tidak lagi akan melakukannya. Sehingga ada pelangi, bukan? Terlalu sulit membayangkan betapa besarnya air bah itu sehingga menghantam semuanya. Itu sebab jangan pernah berkata karena ada tsunami lalu segera bilang Tuhan mau datang. Dari 2000 tahun lalu pun Tuhan sudah mau datang. Itu bukan urusanmu untuk mencari tanda-tandanya. Tetapi cukup tanda-tanda itu mengingatkan bahwa dia akan segera datang. Kapan? Tidak penting. Hidup benar, itu penting. Nah jadi saudara yang kekasih, ketaatan membawa Nuh kepada kesendirian. Ketaatan membawa Nuh kepada keterasingan. Dan itulah konsekuensi salib yang digambarkan dalam hidup perjanjian lama. Maka yang ketiga, kita menemukan Abraham yang dicatat dalam Kejadian 12. Dan bagaimana ia dicatat oleh Ibrani 11 ayat 8. Abraham adalah seorang yang taat ketika dipanggil. Maka Abraham adalah panggilan dan harga mahal. Ia memenuhi panggilan Allah sehingga Allah harus membayar harga yang mahal, meninggalkan kemapanannya untuk pergi menuju tempat yang dia tidak ketahui. Saya kira semua kita suka untuk pergi, tapi ke tempat yang jelas dan memberikan harapan masa depan yang bagus pada kita. Banyak kemudian rekan-rekan saya pada pindah keluarga ke luar negeri dengan harapan anak-anak bisa studi lebih bagus, ada insurans dan seterusnya. Tetapi kadang-kadang saya berpikir, apakah sebuah kebetulan kalau kita lahir di Indonesia?
Apakah sebuah kebetulan kalau kita menghadapi kesulitan? Saya tidak percaya kebetulan. Saya percaya Tuhan melakukan sesuatu yang penting dalam hidup kita. Yang persoalan bagaimana kemampuan kepekaan kita menangkap apa yang Tuhan lagi mau bicarakan pada kita. Itu yang penting, saudara. Nah, oleh karena itu, saya pikir ini menjadi perlu untuk kita sikapi dalam keseharian kita. Bagaimana menyikapi pemeliharaan Allah. Maka Abraham adalah orang yang meninggalkan kekayaan yang besar. Menurut penemuan beberapa arkeolog lalu membuat semacam rekayasa dari tempat tinggal Abraham yang ditinggalkan. Rumah dengan 100 kamar. Karena dia mempunyai banyak sekali pembantu-pembantu. Kemewahan kekayaan yang luar biasa ditinggalkannya. Karena Tuhan suruh dia pergi. Kemana? Ke tempat nanti aku kasih tahu. Mau? Yes. Pantas dia disebut beriman. Salib. Ada konsekuensi harga yang mesti dibayar. Dulu kalau saya sekedar mengikuti pilihan saya, maka saya tidak akan lagi menjadi pendeta di Indonesia. Karena saya sudah pernah ditawarkan di Düsseldorf, di Jerman untuk memegang jemaat di sana. Dan saya mungkin sudah ada di sana. Tetapi saya mesti berdoa. Tapi saya rasa tidak pernah saya ada dorongan ke sana. Manusiawi saya, yes. Karena bagus tentunya ya. Buat anak-anak pendidikan dan seterusnya dan kemapanan mungkin jauh lebih mudah. Tetapi saya rasa saya dipanggil di Indonesia. Saya dipercayakan untuk menggarap Kalimantan yang waktu itu masih angan-angan. Hari ini saya baru berkata, thanks God, kau kuatkan aku untuk mendengarkan suaramu, melakukan kehendakmu, sehingga saya bisa melihat memang saya tepat ada di Indonesia. Tuhan garap sesuatu lewat saya. Puji Tuhan, tiap kita punya hal yang sama. Tetapi beranikah kita melepaskan sesuatu yang bisa memberikan kita jaminan untuk tetap berjalan pada panggilan Tuhan. Nah, ini akan menjadi pergumulan yang tidak pernah berhenti, saudara. Dari satu case ke case yang lain terus akan bergerak di dalam kehidupan kita. Maka perlu sekali kehati-hatian dalam hidup. Ya, semakin hari saya semakin pasti untuk memberitakan Injil tanpa kompromi. Semakin hari saya semakin terpanggil memberitakan Injil yang murni. Mungkin banyak orang tidak akan suka karena saya tahu market tidak menyukai Injil murni. Market atau jemaat pada umumnya menyukai Injil modifikasi, yang imitasi, yang dibuat indah, ringan, enak, lalu semua orang dapat happy-happy di sana. Tapi kita tidak pernah ajarkan itu. Sangkal dirimu, pikul salibmu, itu semangatnya. Maka orang-orang zaman perjanjian lama mendapatkan privilege-nya, mendapatkan kehormatan, punya kebanggaannya karena demi kebenaran mengalami kematian Habel, demi ketaatan dikucilkan menjadi sendiri itu Nuh dan Abraham karena panggilan melepaskan kemapanan hidupnya. Hebat ya? Kemapanan bukan barang dosa. Walaupun itu bisa jadi amat sangat berbahaya. Karena itu perlu hati-hati. Kalau Tuhan menaruhmu di situ, puji Tuhan. Nah, itu namanya Yusuf. Kalau Tuhan tidak menaruhmu, hati-hati. Kalau kau sudah sampai di situ, jaga-jaga. Karena Daud sangat indah hidup keberimanan ketika dikejar-kejar Saul. Tetapi celaka luar biasa ketika ada di istana, hidupnya amburadul. Kita tidak boleh anti ya terhadap kemajuan. Kita harus maju. Tapi kita tidak boleh maniak terhadap kemajuan sehingga lupa diri dalam ukuran hidup kehendak Allah. Demi Tuhan yang hidup. Jangan sakiti hidup masa depanmu dengan hanya memuaskan keinginan batin. Jangan hancurkan perjalanan hidupmu hanya untuk mengejar cita-cita tanpa Tuhan di sana. Hati-hati. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, kita perlu siap siaga dalam hidup. Kalau pada waktunya, pasti Tuhan akan bawa kita tiba. Saya bisa lebih cepat untuk bicara di televisi. Waktu itu saya tunda karena saya tidak siap terkenal. Hari ini saya baru mengerti. Karena terlalu banyak rekan-rekan yang populer begitu, dan begitu populer hancur semuanya. Hanya indah di awal pelayanan, tetapi tidak kuat di kemapanan. Kita perlu hati-hati menyikapi hidup-hidup seperti ini. Ya, saya semakin hari semakin dekat lingkar pergaulan saya dengan orang-orang kelas atas. Itu tidak membuat saya dengan serta-merta senang. Justru saya penuh kegelisahan dan harus berdoa serius, punya sikap yang jelas, supaya saya jangan terjerumus selalu menikmati semuanya. Tadi saya share di kebaktian pertama, satu orang telepon saya, lalu tanya dari kantor, tanya alamat. Pak, ada yang tanya alamat, kasih nggak? Saya kenal orangnya. Ya kasih saja. Saya pikir yang mungkin kemarin ketemu mau ngantar buah. Ya sudah kasih. Ya saya tahu sekretarisnya pasti tidak mau SMS ke saya, padahal dia tahu nomor handphone saya. Ya, lalu tanya ke kantor.
Nah sesudah itu kemudian, saudara-saudara, saya pulang tahu-tahu saya dikasih BlackBerry. Ya BlackBerry kan bukan buah ya, walaupun berry-berry ya. Lalu saya telepon, saya dikasih BlackBerry Gold. Saya bilang, apa ini? Pak, kemarin kan kita ketemu. Iya, terus saya lihat kok Bapak belum pakai BlackBerry. Loh, urusannya kenapa lu belum pakai? Pak, udah pakai semua Bapak, maka saya kasih. Ya, maaf saudara-saudara, saya juga bilang handphone saya bukan handphone saya. Ya, saya pakai E90 juga tidak pernah beli. Dikasih orang. Bahkan di gereja ini saya yang pertama pakai, baru yang lain-lain ikut. Setia dengan gembalanya. Masih belasan juta dulu. Saya makainya sampai waktu ini pernah bunyi pertama saya buka bawah meja. Saking gak enaknya saya dilihat orang. Karena orang pikir saya nanti banyak uang, padahal saya tidak punya uang. Sampai taruh di orang bilang, kenapa Pak? Geli saya. Karena kalau saya taruh gini ya kok kelihatan amat gitu. Ya. Sengaja saya cari bungkusnya yang jelek supaya nggak kelihatan terlalu bagus. Ya. Karena saya gak gerah makanya. Tetapi dikasih, saya tidak pernah mau beli apapun mahal. Tetapi justru ingat tadi, kalau saya mau memutar sedikit, karena saya ahli untuk berbicara, ya saya bisa membuat satu arah semacam main karambol. Tembak sini arahnya kemana? Maka apartemen rumah jadi urusan kecil buat saya. Saya kan bisa dapat kapan saya mau memainkan suara saya. Sedikit saja saya meminta, banyak orang siap memberi. Lalu nggak minta saja sudah diberi kok. Tetapi saya mesti jaga diri. Ini mau saya mau Tuhan. Berat loh. Jujur saja tidak gampang. Saya belajar betul dari seorang Abraham pun ketika pergi berpikir, waktu dia mengalami ancaman kematian, langsung istri dia aku saudara. Dia sudah bermain Abu Nawas dia. Salah Abraham. Betul itu saudaranya. Tetapi lari dari tingkat tertinggi, istri diturunkan duitnya. Ya, kalau dia bilang, Pak, mana permataku? Matilah aku. Iya. Belikan diamond, beli ini. Mau jadi apa? Saya bukan nggak sanggup beli, itu persoalannya. Ya, saya akan beli dia, lama-lama uang kolektor bisa hilang semua. Bendahara bisa bingung. Saya bersyukur didukung istri. Maka saya berdoa sama anak-anak saya supaya cintakan Tuhan. Nah, anak-anak memang suka ngomporinnya. Pak, mobil bagus Pak beli ini Pak. Namanya anak-anak, ya agak dekat dengan setan. Jadi setan nggak bisa lihat istri, lihat anak gitu. Cuma anak lebih gampang dibendungnya. Diam, gampang ya. Jadi sehingga perlu sekali anak-anak yang juga berdoa buat papanya. Maka istri-istri berdoa buat suami. Suami-suami berdoa buat istri. Anak-anak berdoa buat orang tua. Bukan supaya kita bisa dapat apa yang kita butuhkan, tapi supaya kita hidup sesuai kehendak Tuhan. Amin. Jangan takut rezeki apa yang Tuhan berikan. Itu hak kita. Hati kita puas dengan luar biasa. Ya, saya pikir ini prinsip yang harus dikembangkan dalam kekristenan. Yang semakin hari sudah semakin gila. Hanya ukuran, sakit, sembuh, miskin, kaya. Ini kegilaan yang luar biasa. Dan akan banyak orang Kristen makin penuh dengan kemunafikan, penuh dengan penipuan. Jangan. Kita mesti berani untuk berjalan pada jalan salib ini. Sehingga kita bisa melihat bagaimana seorang Abraham. Begitu pula Musa yang digambarkan. Musa adalah orang yang digambarkan dalam Ibrani 11 ayat 23. Di Kisah Keluaran 20 ini dipindah. Lalu Ibrani juga mengatakan sesuatu yang menarik tentang Musa. Maka dikatakan Musa adalah orang yang tidak takut akan perintah raja. Musa lebih suka menderita bersama umat Allah daripada tinggal di istana. Musa disebutkan oleh kitab Ibrani adalah dia yang menolak disebut anak Firaun. Padahal pada waktu itu seluruh Israel sengsara. Ya enak di istana dong. Tapi Musa tuh. Sehingga penggambaran Ibrani bagi saya menarik satu sisi yang luar biasa. Dan memang bisa kita lihat bagaimana Musa care terhadap persoalan saudaranya. Sehingga waktu orang Mesir mau menganiaya orang Israel, dia bunuh orang Mesir itu. Tapi itu pula yang membuat Musa buron. Karena dihianati oleh saudara sendiri. Lalu dia mesti kembali lagi pimpin saudara yang bebal-bebal ini. Betapa sulitnya. Tetapi Musa tidak bisa tidak. Pelayanan harus dikendalikan. Perintah Tuhan harus dikerjakan. Maka Musa pergi. Sehingga Musa harus pelayanan, tetapi mengalami penderitaan yang berat sekali. Menghadapi bangsa yang bebal, mesti pimpin bangsa yang bebal, yang menggerutu sepanjang 40 tahun perjalanan. Musa mesti melihat kebebalan, puluhan ribu orang depan matanya mati, dipagut ular, ditelan bumi, dan berbagai kutuk dan murka Tuhan.
Seringkali Musa kebingungan menempatkan diri di antara Tuhan dan umat Israel. Saya membayangkan kesulitan luar biasa. Itu Musa. Tapi saya mulai berpikir, ya, dia tidak mau entang-entong anaknya Firaun. Dia justru tolak. Dia lebih bagus berada di antara saudara-saudara yang kita daripada di istana. Ini pilihan luar biasa. Siapa yang mau pilih seperti itu? Terlalu sulit. Saya semakin hari semakin sulit menemukan etika. Bukan saya yang ngalami, tapi ada satu orang. Dari jarak jauh saya lihat. Ini orang dulu ikut pendeta ini, lalu pendeta ini gabung satu gereja. Sudah gabung sana ada masalah, pendetanya ini keluar, yang satu ini nelikung dia. Tidak ikut dia lagi. Yesaya menurut tradisi gereja digergaji karena kebenaran yang dikumandangkan. Dan para rasul pun mengalami hal yang sama. Tapi sekarang semua pendeta akan merasa sangat diberkati Tuhan karena hidup mewah dan luar biasa. Saya akan terus teriak, hari ini kalau saya mau 3 kali lipat dari hidup saya. Gampang. Mobil saya, rumah saya 3 kali lipat, income saya meledak langsung. Cuma satu, tidak perlu tunggu yang lain. Saya merubah saja kegiatan saya. Saya rubah kegiatan yang tidak ada uang, tidak ada uang. Saya urus reformata, tidak ada uang. Urus Mika, urus Pama, habis waktu semua. Tidak ada uang. Kalau saya mau menjadi pendeta keliling saja sudah. Gampang setengah mati kan? Lepas semua, tunggu panggilan saja. Ya, ingat pendeta Simatupang ya. Siang malam tunggu panggilan. Gampang sekali. Ya, read saya khotbah, maaf, saya bisa atur. Ya. Maka saya hitung-hitung. Kalau cuma 100 sampai 2 juta sebulan, kecil. Kenapa? Itu menandakan sebetulnya memang gereja sudah kehilangan arah. Karena gereja dagang banyak. Nah, kita tinggal dagang diri kan. Jadi terjadilah transaksi. Haruskah saya begitu? Tidak. Tidak bosan saya bilang, banyak orang junior di bawah saya. Ya. Jam terbangnya, klasifikasi, keterkenalan, tetapi hidup lebih mewah dari saya. Kadang-kadang saya kalau pas ketemu di airport pulang, saya suka kesel juga ya, kok dia mobil jemputnya lebih mewah dari mobil saya. Kadang-kadang jujur saja ini manusia, kesel gitu. Tapi kemudian doa, Tuhan ini aku mau apa ini? Ini otak ini memang jorok ya. Makanya kalau dijorokin lagi mana anak kan kecemplung kita. Maka betul-betul doa lagi, ini Tuhan saya mau apa ini? Jadi saya bingung dengan diri saya sendiri. Jujur loh, saya sudah punya sikap idealis. Tetapi tidak berarti hidup saya memang idealis. Sorry, saya belum mesti jujur. Otak ini enggak lah, gerasa gerus enggak karu-karuan. Betapa beratnya ya. Nah. Udah menakutkan loh saudara. Kadang-kadang saya terus berdoa, Tuhan tolong. Betapa tidak sederhana. Jadi saudara yang kasih hidup itu menjadi tidak mudah. Tetapi pertandingan perjalanan hidup harus terus dijalankan. Bagaimana melakoni kehidupan kita. Akhirnya mereka ini menerima penghargaan tertinggi dari salib. Kenapa? Mari kita lihat korelasi dengan luar biasa. 39. Mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik, yaitu keselamatan maksudnya. Tetapi keselamatan yang perfect. Artinya apa? Sebab mereka tidak mendapatkan bukan karena Allah yang terjanji, tapi karena Allah menyediakan yang lebih baik, yaitu apa? Keselamatan dalam kesempurnaan, yaitu kebangkitan Kristus itu. Maka semua pengharapan orang-orang PL diwujudkan, digenapi, disempurnakan di atas kayu salib. Itu sebab Kristus turun ke dalam neraka pada waktu di atas kayu salib ke zaman Nuh. To proclaim the gospel, ingat itu. Mengatakan kepada orang zaman Nuh, siapapun kalian yang tidak mendengarkan apa yang dikatakan hambaku, kalian mati. Memang sudah pada tempatnya. Maka Nuh lah yang selamat. Jadi orang-orang dulu divonis dengan salib Kristus. Nah itu mundur ke belakang semua. Jadi Alkitab hebat sekali. Jalan salib di PB, yes. Tetapi awas, jalan salib itu sudah ada di perjanjian lama. Tetapi ujung saksinya adalah Yesus Kristus Tuhan. Kesempurnaan dikerjakan di sana. Maka kita tidak boleh mengabaikan perjanjian lama kalau ingin mengetahui perjanjian baru dengan terang benderang. Indah sekali. Orang selalu ribut perjanjian lama, peraturan yang diributkan, nggak makan inilah, nggak makan itu, lalu antar gereja ribut. Aneh sekali buat saya, kekanak-kanakan. Yang penting justru tidak dipelajari. Ya, yang tidak terlalu penting itu diributkan. Orang belajar perjanjian lama, udah bicaranya perpuluhan, itu yang diributkan. Emangnya miskin gereja Tuhan kalau umat tidak kasih perpuluhan. Di sini ada persembahan komitmen. Kalau kau mau kasih, kalau tidak jangan.
Kalau rasa gereja ini tidak melayani dengan baik, kasih ke gereja lain yang kau tahu pelayanan dengan baik. Kau boleh kebaktian sini, dengar khotbah di sini. Tapi tahu gereja ini tidak beres, persembahanmu, perpuluhanmu, kasih ke gereja lain yang beres dan bagus. Mungkin di daerah, mungkin tidak. Tapi kalau memang bagus gereja ini, kasih di tempat ini. Bagi saya itu akan menolong kami sebagai gembala untuk tahu sebetulnya kami baik atau tidak pelayanan. Karena saya terlalu percaya Allah akan menolong kita dengan banyak cara. Itu benar, itu lebih penting. Jadi jangan pernah gentar menghadapi kehidupan ini. Nah, saudaraku, sesudah orang-orang perjanjian lama mengalami, maka kita melihat saksi-saksi iman perjanjian baru semua terfokus sebelum kepada Kristus. Yang sesudah mesti melihat ke belakang salib Kristus. Yang di PL melihat ke depan salib Kristus. Yang sudah zaman Kristus melihat ke belakang salib Kristus. Jadi semua kita mesti terikat pada salib Kristus. Tidak peduli kita ada di zaman yang mana, semua ke sana fokus. Menariknya. Sehingga kalau ini saya bicarakan gunung, ini puncaknya dari Pelor mendaki naik ke gunung. Kita dari gunung turun ke bawah. Dan sudah bertanding di ranah di mana kita ada. Tuhan taruh kita. Maka jangan pernah menyerah, saudara ibu yang kasih. Hidup terus setia dalam melayani Dia, melakukan apa yang Dia mau. Maka Kristus yang tersalib dikatakan memimpin kita kepada iman, ketekunan, dan kesempurnaan penebusan. Kita dituntun kepada iman sehingga kita percaya kepada anak Allah. Kita dituntun ke dalam ketekunan, yaitu sabar menderita. Itu tekun dalam istilah Alkitab. Tekun adalah sabar menderita. Siapa yang bisa sabar untuk menderita? Orang yang percaya kepada Kristus. Karena itu orang yang tidak sabar mengalami kesulitan, menjual dirinya dengan perdukunan dan lain sebagainya, menggapai suksesnya dengan cara yang tidak benar, dia bukan murid Kristus. Jangan takut, saudara. Kalau Tuhan mau, waktunya pasti ada. Bolak-balik dari mimbar ini saya katakan, saya pendeta yang tidak jelas akhir bulan terima apa, tapi hidup saya jelas dipelihara oleh Tuhan. Ya. Saya sudah biasa terima cek uang puluhan juta, ratusan juta, Pak, untuk pelayanan. Saya akan masukkan untuk pelayanan. Ini untuk apa? Kalau Pama saya masuk Pama, Mika saya masuk Mika. Tidak pernah saya ambil pribadi. Kalau orang bilang pribadi, baru saya ambil pribadi. Pak, ini sorry ya, ini pribadi Bapak. Itu baru saya ambil. Karena kalau saya bertanya bisa sih manipulasi kan. Tahu semua pelayanan saya mendirikan. Saya bisa lari kemana-mana. Tapi saya tidak akan pernah bisa lari dari itu. Dia akan menutup pintu berkat saya. Maka matilah saya. Dengan taat dia membukanya, maka hiduplah saya. Jangan takut. Hari pertama dalam kesulitan memang terasa pahit, tetapi kemenangan akan tetap membayangi tiap langkah kehidupan kita. Karena itu orang percaya harus terus dan terus dan terus berjalan sehingga kesempurnaan penebusan di atas kayu salib kita sudah sempurna, ditebusnya. Maka kesempurnaan penebusan harusnya mendorong kita melahirkan hidup yang sempurna. Maka kita bertanding sempurna. Tidak heran kalau Yesus berkata, hendaklah engkau sempurna, sama seperti Bapamu sempurna. Bagaimana mau sempurna? Mana di kolong langit ini orang ada yang sempurna, Pak? Memang tidak ada, tapi bukan tidak bisa. Harus hati-hati bedakan itu ya. Justru kalau tidak, kita gagal. Bapak udah sempurna? Belum. Lah kalau gitu Bapak gagal? Yes. Itu sebab saya bukan pendeta yang baik. Saya berjuang untuk jadi pendeta yang baik. Maka saya rindu kita sama-sama berjuang dan saudara jadi jemaat yang baik. Hanya pendeta penipu bagi saya yang berani ngomong tiap hari ketemu Tuhan, hidupnya perfect, ngerti semuanya, omong kosong itu. Ya, bagi saya itu pendeta kurang baca Alkitab. Bacalah Alkitab, kau lihat cermin kebenaran. Malu kita, hidup kita terlalu jauh ya dari Alkitab. Maka kita harus belajar terus dan belajar terus, sehingga kita yang sudah sempurna dalam penebusan, sempurna dalam kehidupan, untuk menuju dunia yang sempurna. Nah, dunia yang sempurna itu minggu depan Jumat Agung saya akan bicara. Wih, hidup kita itu jelas ya. Start for the perfect, finish in the perfect. Kita berjalan dari kesempurnaan, berakhir di kesempurnaan. Ayo jalan juga sempurna. Belajar. Maka saya percaya sebagai tubuh Kristus yang saling mengingatkan, saling menguatkan, pasti kita bisa. Tidak mungkin tidak. Nah, ini menjadi bagian-bagian yang harus kita perhatikan, saudaraku yang kekasih.
Yang kedua, Kristus telah menanggung bantahan yang hebat terhadap dirinya. Kesendirian, dihina, difitnah, ditekan. Ini mengacu kepada situasi yang dialami Yesus pada waktu mau penyaliban. Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus. Tetapi kemudian orang-orang Yahudi ahli Taurat berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Semua berteriak supaya dia disalibkan, padahal hukum tidak menemukan kesalahan. Indonesia, orang-orang Yahudi yang sangat mengerti hukum Taurat itu loh. Jauh sebelum Roma mengerti hukum, Yahudi sudah mengerti di zaman Musa. Jauh sebelum Roma berbentuk menjadi sebuah kerajaan yang kuat, hukum Taurat sudah eksis. Tetapi ahli Taurat memutarbalikkan semuanya. Ironis. Dan Yesus mengalami bantahan yang mengerikan. Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Tetapi Petrus pun tidak kalah dan berteriak, aku tidak kenal dia, aku tidak kenal dia, aku tidak kenal dia. Dan Yudas menjual. Dia sendirian. Fisiknya, jiwanya. Bahkan secara teologis pun ia betul-betul sendirian. Karena Allah Bapa pun meninggalkan dia. Sehingga dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Ini sudah kita bicarakan tahun 2007. 7 kata penuh kuasa. Jadi saudaraku yang kekasih, pada waktu kita melihat rangkaian seluruh pergumulan seputar salib, seringkali kita baru sadar, hidup saya jauh amat dari yang Tuhan mau. Ayo bergumul, ayo terus setia, makin setia melayani Tuhan. Biar tiap peristiwa yang kita alami menjadi pemicu kita untuk lebih maju dan lebih maju. Maka salib Kristus adalah jalan hidup orang percaya. Tekanan, kesulitan, penderitaan adalah kehormatan bagi orang percaya. Tuhan mencintai kita. Kita anak-anaknya yang dicintainya, maka kita dihajarnya. Saya suka kalimat ini. Ini bicara dalam konteks Ayub. Diambil dari Ayub. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Maka kalau kita membaca kisah Ayub, rasanya kental sekali. Siapa yang berani bilang Ayub salah? Tidak ada. Ya. Ayub benar. Ada seorang pendeta top berkhotbah datang dari Amerika. Ayub salah karena Ayub berkata Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Salah, yang ambil itu setan. Padahal Ayub jelas kalimat di sana dicatat Alkitab. Dalam hal itu Ayub tidak bersalah terhadap Tuhan. Tidak pernah bisa setan ambil apapun darimu kalau Tuhan tidak izinkan. Tuhan lebih berdaulat. Kalau setan bisa merampok harta anak orang percaya, berarti Tuhan tidak bisa jaga. Hati-hati berteologi, bisa ngerti. Berarti kok anggap Tuhan itu bodoh sekali sampai bisa lolos. Lalu mesti minta maaf sama kita. Aduh maaf ya Bing, aku gak bisa jaga kau. Soalnya aku tadi lagi jaga si Rudi. Matilah aku kalau gitu. Masa dia pelihara Rudi lalu lupa sama? Yang benar saja. Iya kan? Allah bisa pelihara siapa saja, di mana saja, kapan saja. Tidak mungkin dia lalai. Dia Allah yang sempurna. Nah oleh karena itu kita mesti mengerti kesempurnaan itu. Hidup di situ. Bergumul di situ. Maka Ayub tidak salah kata kita. Pendeta besar ini bilang sama. Saya ironis sekali. Maka orang suka memaksa-maksakan diri dalam berteologi, sehingga cuma melihat Tuhan itu baik banget. Nggak pernah lah Tuhan itu kejeru-kejeru. Dia lupa Allah itu murka. Jangan bilang ngambil harta. Siapa yang menetapkan orang masuk neraka? Allah. Mau makan buah itu mati kau. Jelas sekali, tegas sekali. Jenderal apapun tidak pernah setegas Allah. Murkanya hebat. Jangan main-main. Ya. Apakah dia tidak bisa switch semua? Bisa. Tapi dia tidak bikin mudah Taman Eden. Dia bisa hilangkan buah itu? Bisa. Bisa bikin tidak ada? Gampang. Kenapa dia bikin ada? Karena dia Allah. Dan dia berdaulat. Dia mau dihormati. Itu baru sistem yang hebat. Itu baru nilai hebat. Kita di kantor saja kalau bagus, ya yuk dihargai itu dapat bonus. Coba kerja sembarang. Ya yuk dihukum kalau perlu di PHK. Itu dunia loh. Maka orang Kristen merusak lagi kekristenan, kan ngeri sekali. Jadi kita mesti mengerti Tuhan menghajar orang yang disukainya. Dihajar persoalan beban sakit, waduh berat. Banyak orang bilang, Pak kenapa sih saya sudah ikut Tuhan, makin ikut Tuhan makin banyak persoalan. Puji Tuhan, Tuhan mengasihimu. Tapi saya nggak kuat Pak. Saya tidak percaya kalau tidak kuat. Satu orang hadapi persoalan sampai dia komplain sama saya. Saya nggak kuat Pak. Saya ingat betul saya bilang sorry. Saya tidak rasa tidak kuat. Pak yang alami saya bukan Bapak. Saya tidak kuat ini. Saya bilang kuat, bahkan kuat sekali. Kok Bapak ngomong gitu? Buktinya kamu saya bisa ngomong sama saya. Kalau kamu tidak kuat, kamu tidak bisa ngomong sama saya.
baru dia diam. Tapi ini berat Pak, no. Tapi waktu itu saya selesai diskus pun jujur saja sebetulnya. Habis itu saya pun bingung, cara saya tadi tepat nggak ya? Tapi Tuhan rupanya kasih saya hikmat dan dia bangun. Sometimes saya nggak ngerti metode yang paling bagus. Secara teori saya bisa ngajar. Karena saya ngajar dan ngerti teori, maka dalam praktek saya seringkali mengalami hal-hal yang melewati metode saya itu sendiri. Secara sengaja saya mesti hati-hati memainkannya. Unik sekali. Tapi dia pulang langsung. Ya untung Bapak ngomong sama keras begitu pada saya. Akhirnya dia terus bisa melewati problema hidup. Belum selesai, belum. Tetapi sekarang lebih tegang. Maka problema itu berat ketika dia rasa Tuhan tidak pelihara dia, itu saja. Tapi waktu dia mulai merasakan pemeliharaan Tuhan, tidak terlalu berat ternyata. Dia bisa lewati. Sampai saya berdoa satu waktu, dia bisa jadi pemenang yang sejati. Maka saya bilang, Tuhan memberikan pertempuran padamu. Pikul salibmu, hai laskarnya, menangkanlah pertandingan. Jangan cengeng. Persoalan boleh datang, aniaya boleh datang, kesulitan boleh datang, Tuhan izinkan. Ingat cerita Ayub, pahit, getir, sulit. Hilang hartanya, hilang anaknya, nggak cukup ya, hilang istrinya. Sampai istrinya bilang, gila kau ikut Allah seperti itu. Ngapain Allah seperti itu diikuti? Ambil semua. Teman-teman yang mulai mencari-cari sedikit rohani, mungkin kau gini, kau terkutuk karena gini. Ini kebiasaan gereja sekarang. Orang susah langsung dicari kaitan kutukannya. Padahal yang ngomong itu yang terkutuk. Sorry, saya mesti ngomong ini. Dapat sekarang. Orang kadang-kadang memutar-mutarkan. Sampai orang jadi bisa kebingungan, jadi linglung. Malah dia lemah karena penjelasan. Kalau memang kau salah, ya salah. Tidak perlu kau cari-cari. Masa kau tidak tahu salah? Aneh sekali. Coba ingat-ingat. Ngapain kau ingat-ingat? Memang sih Pak dulu saya begini-begini. Jangankan kau pendeta yang ngomong itu pun dulu kurang ajar itu. Kalau dulunya yang ngomong, ya toh. Pendeta mana yang dulu tidak kurang ajar? Ya semua juga kurang ajar dulu. Ditarik-tarik semua, dikait-kaitkan, diputuskan. Apa yang mau kau putuskan lagi? Kuasa setan sudah tidak ada lagi. Jangan jadi pecundang. Kalau kau memang salah, minta ampun sama Tuhan. Ya, kita perlu bersikap baik-baik. Maka itu penting dalam sikap kita terhadap mengiring Tuhan. Nah, jadi saudara yang kekasih, kita melihat bagaimana kemenangan itu dinyatakan. Ya, dan itu menjadi sebuah pergumulan yang sangat serius. Nah, ini kita harus hati-hati sekali. Nah, kemudian kita melihat berikutnya apa yang terjadi, saudara. Maka pergumulan persoalan yang terjadi, Ayub lewati. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Sampai pada titik Ayub menemukan kemenangan hebat. Sekarang ya Tuhan, aku tahu siapa yang Kau. Bukan dari apa kata orang. Orang baru ngomong saja dia sudah hidup benar baik. Tetapi sekarang aku melihat Engkau muka dengan muka. Kalau Engkau ditanya, maukah Engkau bertemu Tuhan muka dengan muka? Jawab dulu saya. Mau. Bagus sekali. Kalau gitu jalanilah jalan salib itu. Mau kau mengalami yang dialami Ayub? Jangan bilang mau, kecuali kalau persoalan berat kau sama suami sama istri ya. Mau Pak, kenapa? Suamiku jahat sekali, tiap hari aku ditamparnya. Mau Tuhan, kenapa? Karena istriku kurang ajar sekali, selalu merongrong aku. Anak-anak penjahat semuanya. Musuh-musuhku datang, utangku banyak. Ambillah nyawaku ya Tuhan. Setan pun ogah lihat kau. Karena setan suka itu penjahat yang betul-betul jahat. Separuh-separuh kan setan malas ya. Ini orang jahat tapi minta ke surga. Surga lebih enak lagi. Panas kagak, dingin kagak, dimuntahkan. Hati-hati. Kalau saya ditanya, saya mesti mengaku kalah sama kalian ya. Karena saya nggak mau kayak Ayub. Yes. Saya pernah ngalami pahit. Saya masuk sekolah teologi 95, 96, mama saya sakit, entah sudah berapa kali ini saya cerita. Tetapi tidak pernah bisa hilang dari batin. Karena ngurus mama yang kucintai. Deposito saya habis, mobil 321 ludes, rumah 2 sisa 1. Hasil kerja berkeringat, lepas semua. Mau lah ini Tuhan. Saya shock berat. Tapi kemudian hari ini saya bersyukur itu pernah terjadi. Ya. Tapi saya tidak mengalami seperti yang dialami Ayub. Karena istriku masih tersisa dan setia. Anak-anakku masih ada, 3-tiganya. Masih sisa lagi rumah satu. Walaupun uang habis, mobil habis. Masih istri mendukung doa.
Saya sempat kayak orang stres. Kadang-kadang ngeheng gitu pikiran saya, nggak tahu apa yang baru saya lakukan. Saya bisa ulang lagi. Saking begitu berat. Saya biasa standar naik mobil AC. Mesti turun naik mobil dan keringat sampai keringat buntet istilahnya. Baju saya mesti bawa cadangan. Bedak terus. Karena saya juga harus kuliah. Lalu urus mama saya di rumah sakit. Jujur, berat sekali. Tapi hari ini saya bilang, thanks God. Saya dibentuknya, saya dihajar. Sehingga hari ini siapapun yang bankrupt, saya bisa bicara. Karena saya pernah. Dan Tuhan tidak pernah tinggal. Maka saya bersyukur untuk pembentukannya yang dulu mendatangkan duka cita, tetapi kemudian damai di hidup. Thanks God. Saudara yang dikasih ini pergumulan, ini kehidupan kita. Oleh karena itu, di dalam kita berjalan di hari-hari kita harus terus mengikut Tuhan kita. Ya, dia tidak akan membiarkan pencobaan melebihi batas kemampuan kita. Imanku belum seperti iman Ayub. Ya, imanku masih kecil. Dia tahu. Maka dia tahu apa yang bisa kutanggung. Dilakukannya. Dan aku harus berkata, ia tidak pernah jahat. Ia baik luar biasa. Yang memberi kesempatan untuk aku boleh merasakan sedikit dari apa yang dirasakannya di atas kayu salib. Thanks. Hari ini saya berdiri. Hari ini saya punya rumah. Saya punya mobil. Saya tidak miskin. Sekalipun saya bisa lebih kaya dari saya sekarang. Tapi hidupku penuh dengan kesukaan. Hidupku penuh dengan kebahagiaan. Tuhan punya 1001 cara. Bagi saya integritas jauh lebih penting. Harga diri jauh lebih penting. Kita akan banyak teman, banyak orang menghargai. Akhirnya mudah bagi kita memberitakan kebenaran. Karena orang lihat hidup kita. Dan orang, ya memang dia juga lakukan. Ini pertandingan. Kita harus hati-hati. Salib adalah jalan hidup orang percaya. Menegur, menghajar untuk kesukaan yang besar. Puji Tuhan. Tuhan baik. Maka jangan marah. Jangan cengeng. Jangan tidak mau memikul salib. Satu khotbah sangat menyesatkan bagi saya. Ketika seorang pendeta bule datang ke Indonesia. Jadi pendeta-pendeta top ini selalu merusak. Dan saya agak jengkel maaf ya dengan orang Indonesia. Kalau pendeta bule yang khotbah karena matanya biru, semua amin. Tidak jelas lagi apa yang didengar. Terus semua komentar, hebat tuh Pak bahasa Inggrisnya. Gila kau, ya sudah jelas. Coba kalau dia bahasa Batak, bisa nggak? Kalau orang bule hebat bahasa Bataknya, kagum nggak kau? Dia bisa bahasa Inggris kok dibilang hebat. Ya. Akhirnya saya jujur loh sering kali dengar, aduh, saya tidak ngerti. Sampai satu statement dia keluarkan, Yesus sudah menderita untuk kita, amin, amin. Maka kita tidak akan lagi pernah menderita, karena dia sudah menderita untuk kita. Bagi saya itu penipuan besar. Yesus yang bilang, dia sendiri ngomong, mau ikut aku? Sangkal dirimu, pikul salibmu. Siapa yang tidak mau memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Itu Yesus yang ngomong, bukan saya. Saya pun jujur tidak suka harus menyangkal diri memikul salib. Tapi Tuhanku yang memanggilku, memberi aku kesukaan itu. Sejatinya saya tidak suka. Maka seringkali konflik batin datang. Ini kalau malah terus ini dijadikan, kalau gini, waduh, jadi susah mau bikin pas gitu. Berat. Tapi harus terus belajar ikut Tuhan. Kita mesti melangkah selangkah demi selangkah dalam kehidupan kita. Hati-hati. Sehingga nilai hidup kita di dalam salib adalah kemenangan. Kita bukan pecundang. Akhirnya saudara, kita dan jalan salib, penyangkalan diri, pikul salib adalah capital pertama dan utama kita. Itu modal pertama utama kalau mau hidup sebagai anak Tuhan. Siapa yang tidak mau menyangkal dirinya, siapa yang tidak mau memikul salibnya, dia tidak layak ikut Bapa. Dia bukan pengikut Kristus. Ingat, Yesus sendiri yang ngomong, banyak dipanggil. Saya terus terganggu dengan kalimat ini makin akhir ini. Karena saya lihat fenomena gereja makin banyak, makin penuh ya. Saya mulai pikir ini orang Kristen pasti euforia ya. Puji Tuhan, Kristen bertambah, Kristen makin banyak yang bertobat. Maafkan saya. Ada sekarang katanya healing movement lah, persekutuan inilah apa. Waduh, retret ini menimbulkan banyak perubahan. Hebat sekali, hasilnya luar biasa, ikut ini, ikut itu. Segala macam retret berhasil hebat. Demi Tuhan yang hidup. Saya sangat suka kalau orang banyak bertobat. Tapi maafkan saya, terlalu sulit bagi saya untuk percaya. Ada buktinya, sudahlah, gampang buatku. Andai kata itu betul, betapa indahnya Indonesia ini ya. Karena kan banyak orang-orang yang jalannya lempeng bagus.
Mereka yang disebut-sebut itu malah terlibat skandal tidak perempuan. Masih memanipulasi urusan uang ini itu dan seterusnya. Mau apa? Kalau memang tiap retret 3-4 hari bisa merubah orang, saya akan rela cari duit kemana-mana untuk bikin retret terus, dan supaya makin dalam anggaplah 10 tahun, supaya semua ikut retret dan semua berubah. Tiap retret selesai masuk lagi, 100 tiap 3 hari kita bikin. Saya akan rela jungkir balik cari duitnya. Kalau pertobatan itu begitu gampangnya, hanya dengan satu metode, tidak perlu Yesus tersalib. Betapa mahalnya sebuah pertobatan. Itu sebab sampai dia tersalib dan dia berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ayo kita belajar kualitas. Maka saya mau saudara tertarik, belajar serius, sungguh-sungguh. Perhatikan tiap khotbah, ikuti. Di sini bukan siapa yang bagus retorika yang boleh khotbah, ajaran bagus. Kita kadang-kadang korbankan. Kalau bisa retorika bagus ya puji Tuhan. Kalau tidak kita pilih, kita mengapa retorika sedikit kurang, tetapi ajaran oke. Kita mau, karena kita mau sehat. Ya, saya berdoa kiranya apa yang Tuhan percayakan di tangan saya dan kawan-kawan gereja ini, kalau boleh ya Tuhan, jangan sampai banyak dipanggil, sedikit dipilih. Agak banyak yang dipilih, sedikit yang tertinggal. Yes, itu doa saya, itu kerinduan saya. Tapi saya sendiri tidak tahu, karena saya tidak berhak atas itu. Maka yang saya tahu cuma satu, kerja baik, dan terus lebih baik. Jadi mari kita jalan. Kau mau menggapai sukacitamu, itu ada, temukan dalam penderitaan. Saya tidak mau menderita, Pak. Tidak mengapa. Kau jangan mimpi sukacita di hidup. Kau hanya dapat kesenangan, itu bisa kau beli. Tapi sukacita sampai mati pun tidak akan bisa kau beli dengan apa. Senang bisa. You punya uang, nonton film, pasti you senang. Ikut acara musik apa, pasti you senang. Masuk bioskop, pasti you senang. Makan, pasti you senang. Sukacita nanti dulu. Itu harus diperhatikan. Yang terakhir, kalau kau mau menang, itu ada dalam tekanan. Maka tekanan hidup, jalanilah. Disitulah kemenangan. Tanpa tekanan, tidak ada kemenangan. Paradoks, jalan salib menjadi konsekuensi yang luar biasa. Dia sudah menggenapi di atas kayu salib untuk kita berjalan pada jalan salib. Orang-orang di perjanjian lama sudah memenangkannya. Lebih lagi kita. Ayub tidak pernah tahu Taurat, karena Ayub itu pra-Taurat. Ayub tidak pernah mengerti Injil. Nabi-nabi lain, mereka mengerti Taurat, tetapi mereka tidak mengerti Injil, karena mereka belum sampai di sana. Kita ini, Taurat tahu, Injil pun tahu. Kalau sampai kita kalah, betapa memalukannya kita. Ayo hidup lebih baik lagi, lebih sulit. Pak, susah, siapa bilang gampang? Tetapi kerinduan batin, Tuhan akan tolong. Maka jujur pada diri. Apa yang kau rasa kurang pantas, jelek, jangan teruskan. Sekarang bukan soal tepuk dada, aku paling hebat, paling benar, paling jago, paling luar biasa. No! Sekarang waktunya kita berlomba. Apa yang bisa kita kerjakan? Ada yang kurang, kita lengkapi. Ada yang bolong, kita tambah. Kadang-kadang hidup kita kayak tukang bantu-bantu saja ya, tapi tidak mengerti. Tuhan dipermuliakan, maka kerjakanlah. Saya kira ini akan menjadi menyenangkan sekali dalam kehidupan kita. Semakin banyak yang boleh kita kerjakan, semakin penuh hidup kita dengan kesukaan. Biarlah Tuhan menolong saudara menikmati hari-hari. Ia mati supaya kita tidak punya alasan tidak berjalan di atas jalan salib. Ia tersalib untuk menggenapi jalan salib orang perjanjian lama dan membawa kita semakin mengerti jalan salib kita di kekinian masa. Selamat bertanding, selamat bertarung, jangan cengeng. Syukuri tiap pertolongan Allah. Jangan terjebak hanya pada berkat, tapi terikatlah pada Dia, sumber berkat yang sejati. Kalau kau sakit, hari ini mau sembuh, itu urusan kecil buat Tuhan. Tapi kalau kau tidak sembuh, jangan cengeng. Tuhan lagi bicara padamu bentuk yang lain. Hari ini kau susah, banyak persoalanmu, urusan keluarga, urusan pekerjaan, urusan uang, itu soal kecil buat Tuhan. Kalau Tuhan mau bereskan, itu pasti selesai. Ya, judul hidup kami, judul hidup ngeri-ngeri sedap, orang Medan bilang. Ya, ngeri, tato sedap lagi, ngeri lagi, tato sedap lagi. Ada saja pertolongan Tuhan pada waktu. Maka kalau di Medan itu orang ngerti, apa itu Pak ngeri-ngeri sedap?
sebentar ngeri, habis itu sedap. Yes. Dan itu jalan salib. Jangan takut. Hari ini orang mengerti kau, memujimu. Besok orang bisa memusuhimu. Jangan patah hati. Tapi jangan sampai orang membencimu karena kesalahanmu. Itu patut kau sesali. Tapi kalau orang membencimu, tidak ada kesalahan pada dirimu. Thanks God. Artinya kau diberi kesempatan untuk lagi mengalami sesuatu kemajuan di kehidupan. Menarik ya? Maka ayo bertarung. Ingat, tidak mudah. Karena itu demi Tuhan yang hidup. Tiap istri makin tekun doakan suami. Jangan cuma kerjaannya, jangan cuma suksesnya. Salah doamu. Berkati, berdoa supaya Tuhan berkati dia menjadi suami yang takut akan Tuhan. Kalau dia suami takut Tuhan, kerjanya pasti lempeng benar, pasti hasilnya banyak. Kalau kau minta doa berkat suamimu banyak, hasilnya banyak, hati-hati kau, simpanannya pun bisa banyak. Dan kau salah satunya pula repot lagi. Yang kedua, suami-suami doakan istri kita. Bagaimana supaya dia menjadi penolong yang kuat bagi kita, memampukan kita hidup berjalan pada jalan yang Tuhan mau. Anak-anak selalu ingat lagi, doa untuk orang tua. Bukan supaya apa yang kau inginkan papa mama bisa kabulkan. Salah. Doa pada orang tua, supaya orang tua menjadi orang yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan, yang melayani Tuhan. Maka bagilah engkau anak-anak yang punya orang tua takut Tuhan, yang melayani Tuhan. Itulah kebahagiaan punya ayah, punya ibu, yang kemudian orang tahu orang beriman. Karena anak-anak orang beriman akan dipelihara Tuhan sepanjang kehidupan. Tapi anak-anak orang kaya tidak beriman, maafkan, sudah terlalu banyak yang konseling dengan saya. Hartanya numpuk. Ini saya punya satu orang, asetnya ini uang tunai triliun. Ya, 2 triliun Pak. No, 15 triliun minimum gitu. Pak nanti ketemu ya saudara saya. Pak ketemu ini. Yes, saya suka model itu. Satu kawan saya beresin satu kasus. Ini berapa tahun lalu sebelum Christmas. Uang di Inggris 1,5 triliun. Kurs masih 2.000-2.500an. Bayangkan uang itu sekarang. Tapi uang itu yang membuat ribut keturunan dari orang kaya ini. Saling sikat, saling hajar, saling gitu. Waktu teman saya cerita, saya bilang kalau kau bisa membereskan kasus itu, jangan cuma pikir kasus. Kalau bisa kau titipkan kebenaran, supaya mereka jangan berkelahi. Nah itu baru pengacara penuh berkah. Bisa kau bereskan persoalan mereka, kau dapat view profesional. Tapi kau bisa tanamkan kebenaran, supaya bagaimana mereka bisa hidup dalam kebenaran. Kita mesti berdoa baik-baik ya. Hari-hari ini jalan salib itu memang luar biasa. Entah sudah berapa orang yang datang ke saya punya persoalan ini sama si A sama si B, yang semua saya kenal baik. Yang satu 25M, yang satu 10M, semua M-an semua. Bahasanya bagus lagi. Pak, kalau dibayar nanti saya akan kasih perpuluhan. Bilang aja lah komisi pendeta 10%. Maaf, saya cuma cari tahu. Saya bilang enggak, cari tahu. Pak jangan campurin Pak begini. Saya enggak mau. Sorry. Ke rumah saya sudah bawa amplop. Pak, tidak, tebelnya itu amplop. Belum diurus, cuma minta tolong urus. Ini apa jangan-jangan? Saya suruh bawa pulang. Kayaknya orang ini bawa pulang. Kenapa? No. Saya akan bantu kamu karena saya memang harus bantu. Tapi jangan karena itu. Bapak nyesel nggak? Jujur sejujur-jujurnya, iya. Ya sudah pergi aku mikir ya, itu berapa gitu. Besok ada kebutuhan lagi kan, aduh kemarin coba gue terima. Toh saya nggak minta kan ya. Tetapi karena dia kasih untuk ngurus kasusnya, saya repot juga. Saya nggak mau. Nah, jadi jangan bicara sama saya miliar-miliar. Banyak yang bikin. Karena itu yang bikin saya justru lagi bingung dalam pengertian Tuhan mau apa, saya mesti hati-hati kan. Si ini ribut sama si ini. Ya, dia belum bayar 450 juta lagi. Pak ngomong sama dia, begitu dikasih semua buat gereja. Gila 750 juta semua buat gereja. Semua. Asal saya suruh ngomong saja. Kalau memang dia gak mau bayar sama saya, biar dia bayar untuk gereja Bapak. Buat saya susah itu. Kalau orang nyumbang karena tekanan, nanti rusak pula gereja kita gara-gara uang begitu. Kalau orang mau datang kasih duitnya ke sini, biar. Tuhan kirim banyak cara. Saya suka saudara-saudara, orang-orang yang hati jujur. Ini temanku. Bukan karena uangmu banyak, karena hatimu bersih dan mau melayani Tuhan, partner. Maka jadilah jemaat yang setia, jemaat yang baik. Itu saja dukungan moral sudah luar biasa. Kelihatan pertumbuhan, kelihatan perubahan. Berarti kita sudah berjalan di jalan yang tepat, jalan salib. Puji Tuhan, engkau sahabatku. Kita tubuh Kristus.
kita layani.